Baik, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu penyampaian laporan yang akan disampaikan oleh Pak Jafar Amiruddin. Pada Pak Jafar, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Siono, Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Jakarta. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Agung Permono, beserta jajaran tim pengelola beasiswa dan pelatihan. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Ibu Rusfadia Saktianti, dan moderator Pak Umar Bahyaki. Kemudian para hadirin sekalian, Bapak Ibu dosen, kolega di UNJ maupun di luar UNJ yang pada kesempatan kali ini berkenan hadir dalam acara public lecture yang ke-11. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diberikan nikmat sehat. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti public lecture yang ke-11. Perlu kami sampaikan kepada Prof. Siono dan juga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan wadah bagi para penerima beasiswa dalam proyek SFD untuk menuangkan gagasan, pikiran, dan ide terkait dengan topik penelitian atau bidang studi yang sedang ditekuninya. Alhamdulillah selama ini sudah berjalan dan sampai pada serial yang ke-11 ini. Mudah-mudahan fasilitasi dari kami selaku pengelola proyek di dalam kegiatan-kegiatan seperti ini bisa memberikan rangsangan untuk kelancaran dan kesuksesan studi para penerima beasiswa S3. Perlu kami sampaikan di luar kegiatan beasiswa ini, proyek SFD alhamdulillah sekarang pembangunan fisik sedang berjalan dan mohon doa dan dukungan Bapak Ibu sekalian. Kami sedang proses untuk pembangunan 4 gedung perkuliahan 10 lantai dan 1 gedung 5 lantai untuk pusat pengembangan pendidikan karakter. Target kami pada akhir 2023 atau awal 2024 pembangunan tersebut sudah bisa kami selesaikan dan kami juga berupaya untuk sesegera mungkin bisa memenuhi beberapa kebutuhan furniture sehingga pada 2024 mudah-mudahan pada pertengahan itu bisa secara fungsional lengkap itu sudah bisa digunakan gedung itu untuk kegiatan-kegiatan akademik yang ada di UNJ. Demikian pula juga selain untuk perkuliahan kami juga menyediakan nanti laboratorium dan ruang-ruang yang bisa digunakan untuk pengembangan studi sesuai dengan bidang keilmuannya. Kami harapkan juga teman-teman semua yang sedang menyelesaikan studi S3 bisa nantinya menggunakan secara optimal fasilitas yang sedang kami proses bangun secara fisik tersebut. Tentu kami selaku pengelola proyek berharap Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang sedang menempuh studi S3 bisa lancar secara akademik maupun juga tidak ada halangan dari sisi administratif. Demikian mungkin secara teknis yang bisa saya laporkan terkait dengan kegiatan ini dan kami mohon berkenan Bapak WR1 nanti untuk membuka kegiatan public lecture ini secara resmi. Selain itu juga nanti kepada Profesor Dr. Sarkadi selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial mohon berkenan untuk memberikan epilog, memberikan catatan akhir atas gagasan yang disampaikan oleh Ibu Rusfadia Saktianti. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Pak Umar yang bersedia menjadi moderator untuk kedua kalinya kalau nggak salah Pak Umar ini. Langganan moderator ini. Kemudian tentu terima kasih kepada narasumber Ibu Saktianti yang sudah bersedia ditodong untuk jadi narasumber pada
kesempatan kali ini ya. Dan memang pada gilirannya semua penerima beasiswa harus mengisi ruang public lecture ini, karena ini salah satu bentuk pertanggungjawaban ya, studi yang ditempuh selama menempuh studi, dan kami juga di SFD tentu akan memfasilitasi bila mana ada forum-forum lain yang diperlukan oleh para penerima beasiswa untuk memperlancar studinya. Dan terakhir Pak WR1 kami juga sampaikan, kami hari ini juga nanti akan mendiskusikan berbagai hal terkait dengan data-data yang masuk, informasi yang masuk terkait dengan perkembangan studi teman-teman penerima beasiswa S3 ini. Harapannya memang kami nanti bisa merumuskan beberapa langkah-langkah antisipatif supaya kelancaran studi ini bisa kita wujudkan untuk para penerima beasiswa S3 ini. Demikian, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Agung dan jajarannya yang telah secara teknis menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan dari Profesor Dr. Suyono sekaligus membuka acara public lecture yang ke-9. Ada Prof. Suyono, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Vera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore bagi yang di Indonesia ya, yang di Jerman selamat pagi menjelang siang, yang di Eropa, yang di Asia mungkin selamat siang ya. Hampir sama. Yang di Indonesia bersama dengan Jakarta. Yang kami hormati pertama Dekan FIS, Profesor Sarkadi. Terima kasih telah bergabung, Prof. Yang saya hormati Manajer SFD, Pak Jafar Aminuddin ya. Yang saya hormati Ketua Tim Beasiswa SFD, Bapak Dr. Agung Pramono, yang juga sedang sibuk-sibuknya mengurus UTBK ini ya Pak Agung ya. Di UTBK tahun ini kita dibuat stres ini sampai hari ini, bahkan dengan adanya joki yang terus melakukan siasat-siasat baru gitu hingga memusingkan kita. Yang saya hormati tim beasiswa, Pak Firdaus Watsdi, Pak Daryanto, Bu Vera, Bu Eva, Sekretaris Project SFD, Pak Petrolis, kemudian yang saya hormati terutama ini narasumber public lecture pada hari ini, Ibu Nur Fadia, kemudian moderator Pak Umar Reaki dan Bapak Ibu penerima beasiswa ya dari Saudi Fund for Development. Pertama, dan seluruh hadirin yang mungkin terlewat saya sebutkan. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, ya, sehingga kita bisa bertemu pada sore hari ini, sebagian secara luring ya, untuk tim beasiswa di Cibubur, dan sebagian yang lain untuk Bapak Ibu penerima beasiswa saya kira secara daring. Kita ketemu lagi dalam acara public lecture, ini yang ke-11. Tentu saya menyampaikan apresiasi kepada tim SFD, tim beasiswa yang secara konsisten terus bisa melakukan kegiatan ini, dan kegiatan ini tentu membawa banyak sekali manfaat ya utamanya bagi teman-teman yang sedang melaksanakan studi lanjut dengan beasiswa dari SFD. Public lecture ini tentu menjadi forum untuk saling tukar-menukar gagasan atau ide dalam riset utamanya, dalam proses studi, ya, pengalaman baik yang dipunyai oleh
Bapak Ibu, utamanya narasumber tentu bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu penerima beasiswa yang lain. Juga tentu diharapkan bisa menginspirasi ya kepada teman-teman yang sedang studi lanjut. Studi lanjut itu kadang-kadang ya apa namanya ada seninya yang kadang-kadang apa namanya kalau kita stuck itu kadang-kadang untuk bisa bangkit kembali untuk bisa kemudian melakukan riset dengan normal atau dengan baik itu kadang-kadang butuh momentum gitu ya. Dan saya kira public lecture ini diharapkan bisa memberikan inspirasi pada teman-teman semua dan juga yang nggak kalah pentingnya saya kira bisa memotivasi ya. Kalau teman-teman sudah ada yang hampir lulus, bagi yang barangkali seangkatan harusnya termotivasi untuk bisa juga segera lulus, dan bagi yang masih panjang masa studinya tentu bisa motivasi agar nantinya bisa merancang studinya sehingga bisa lulus tepat waktu. Ya, itu diantara beberapa keuntungan dari public lecture ini yang bisa kita petik, dan saya kira teman-teman dari tim beasiswa akan terus ya mengadakan acara ini karena tadi targetnya setiap yang mendapatkan beasiswa akan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyampaikan progresnya di dalam kegiatan public lecture seperti ini. Sampai hari ini kita memberangkatkan sudah 56 kalau nggak salah ya, Pak Jafar ya, Pak Agung ya, kalau saya nggak salah ingat gitu. 55, Prof. Oh, 55. Ya. Kalau 2 tahun yang lalu, selama 2 tahun ke belakang kita terkendala ya oleh COVID, sehingga banyak teman-teman yang harusnya stay di tempat atau di tempat universitas berada akhirnya harus jarak jauh. Tapi kalau sekarang ini rasanya COVID sudah mulai mereda dan harapannya teman-teman sudah tidak terkendala lagi ya untuk bisa stay di kota tempat universitas Bapak Ibu melakukan studi. Apakah ada yang belum itu Pak Jafar, yang belum berangkat? Sudah semua, Pak. Sudah semua ya? Ya. Alhamdulillah. Jadi dengan kondisi yang lebih baik tentu kita berharap proses studinya juga lebih lancar. Keuntungannya kan kalau kita bisa stay di tempat kita studi, kita bisa bertemu di dalam grup riset. Kan biasanya profesor itu membawai beberapa student gitu ya, beberapa kandidat doktor, dan di situ biasanya kita bisa melakukan diskusi di dalam satu grup risetnya, dan itu biasanya tadi akan juga bisa memberikan inspirasi, memberikan motivasi, dan juga kita bisa mendapatkan ide-ide yang baru. Jadi saya berharap tentu dengan kondisi COVID yang sudah membaik ini, Bapak Ibu bisa lebih optimal di dalam melakukan proses studi. Ya, proses studi memang tidak mudah gitu ya, tapi saya kira itu semua kita bisa lalui ya. Jadi riset itu memang sangat tergantung dari bidang-bidang yang kita tekuni. Ada riset yang dengan kita telah membuat proposal, kita sudah tahu arahnya, jalan yang akan kita tempuh, sudah jalan utamanya itu sudah jelas di depan mata gitu. Yang akan kita temukan sudah kebayang sebelumnya gitu. Tapi ada juga riset-riset yang ibaratnya seperti kita berjalan di tengah hutan gitu. Kita ingin mencari sesuatu, kita nggak tahu jalannya, tapi kadang-kadang ada untungnya juga ketika kita melewati suatu jalan yang nggak pernah kita perkirakan sebelumnya, justru di situ kita menemukan sesuatu gitu. Itu seninya, itu utamanya riset-riset di bidang saya gitu. Kadang-kadang untuk mendapatkan hasil yang dikonjekturkan, diduga gitu, kita nggak sampai-sampai, tapi justru di tengah jalan kita mendapatkan sesuatu. Nah, Bapak Ibu saya kira bisa juga kan untuk bidang-bidang Bapak Ibu kita punya rencana untuk mendapatkan hasil tertentu, tapi di tengah jalan kita bisa juga mendapatkan hasil yang di luar dugaan yang juga barangkali itu sangat penting, bermakna, dan bisa dipublikasikan, dan itu pun menjadi suatu keberhasilan. Jadi saya kira
di dalam riset ketika kita mendapatkan stuck gitu, mandek gitu, itu tidak kemudian kita harus putus asa, tapi di dalam kemandekan itu kadang-kadang kita muncul ide baru, muncul inspirasi baru, sehingga kita bisa juga menemukan sesuatu yang baru. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam acara hari ini tadi seperti Pak Jafar sampaikan, kan selain ada public lecture, nanti juga akan ada semacam telaah progres atau evaluasi ya. Kalau saya tidak salah kan kita dulu memberangkatkan angkatan pertama kan tahun 2019 ya Pak Jafar ya, yang 6 ya Pak Agung ya. Iya. Nah ini tentu kita berharap berarti mereka sudah 2020, 2021, 2022 Ya, sudah 6 semester. sudah 6 semester gitu. Dari sisi beasiswa mungkin juga jatah yang diberikan oleh Pak Jafar dan teman-teman untuk 3 semester, untuk 3 tahun gitu. Saya nggak tahu kalau misalnya ada yang perlu perpanjangan sedikit apakah bisa dibantu atau tidak, tapi tentu kita berharap teman-teman yang angkatan tahun 2019 saat ini sudah dalam istilahnya finishing untuk menyelesaikan studinya. Harapan saya sudah publish artikel atau sudah submit artikel paling tidak yang dalam proses review, sehingga harapannya tidak terlalu lama lagi bisa segera lulus. Angkatan-angkatan yang lebih baru tentu kami berharap nanti bisa membuat perencanaan yang lebih baik lagi, apalagi sekarang situasinya sudah normal. Jadi nanti dalam telaah ini mohon diidentifikasi gitu progresnya sejauh mana, kendala-kendala yang dihadapi seperti apa saja, dan dari kendala-kendala tersebut barangkali nanti kita bisa mencari atau membantu memikirkan, mencarikan solusi atas kendala-kendala yang bisa dihadapi, yang kita hadapi, dan harapannya semuanya akan berjalan dengan mulus di dalam proses studi, tidak terulang lagi seperti tahun sebelumnya ketika kita mendapatkan beasiswa dari IDB. Ya, tentu nanti Pak Jafar dan tim, Pak Agung dan tim yang melakukan diskusi nanti malam rencananya ini, kalau saya lihat di rundown-nya bisa menganalisis, mengumpulkan informasi, lalu menganalisis, lalu membuat satu perencana solusi atas kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman. Mungkin itu sedikit Pak Jafar, Pak Agung, dan tim beasiswa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami berharap Bapak Ibu semua yang mendapatkan beasiswa dari SFD bisa sukses dalam studi. Kesuksesan dalam studi itu akan membahagiakan banyak pihak. Bapak Ibu sendiri yang sudah berkeluarga, punya anak, akan membahagiakan anak. Saya merasakan betul gitu, ya. Ketika berhasil, anak pun ikut bahagia. Orang tua, mertua juga penting ini. Mertua juga akan sangat bahagia ketika kita berhasil. Ya, dan tentu yang nggak kalah pentingnya adalah lembaga, institusi, UNJ, ya, yang memberangkatkan Bapak Ibu semua untuk studi lanjut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Atas izin Bapak Ibu semua, dengan mengharap ridho Allah SWT, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara public lecture ke-11 bagi Bapak Ibu penerima beasiswa SFD, dan juga nanti diskusi analisis terkait progres perkembangan studi S3 beasiswa SFD. Dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Prof. Siono. Baiklah, kita lanjutkan ke acara inti public lecture. Untuk seri kali ini, narasumbernya berasal dari Prodi Sosiologi, Ibu Rusfadia Saktianti Yahya. Saat ini beliau sedang mengambil S3 di Prodi Sosiologi UI. Untuk acara public lecture hari ini akan dipandu oleh Bapak Umar Baihaqi,
dosen Prodi Sosiologi FIS UNJ yang saat ini juga sedang menempuh S3 di Bonn International Graduate School. Ya, Ibu Rusfadia dan Pak Umar, dipersilahkan. Terima kasih Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu dosen. Yang saya hormati Profesor Dr. Suyono selaku R1 dan Prof. Sarkadi selaku Dekan FIS. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada panitia SFD, Pak Jafar, Pak Agung, Ibu Vera, dan kawan-kawan yang telah menyelenggarakan public lecture yang ke-11 pada sore hari ini. Sebentar lagi kita akan menyimak paparan dari Bu Rusfadia Saktianti Yahya, MSI, mahasiswa doktor dari Departemen Sosiologi UI, Bu Yanti dari Prodi Sosiologi FIS UNJ sama seperti saya. Kalau nggak salah dari mulai PNS-nya 2007 atau 2008 kalau nggak salah ya Bu Yanti. 2008. 2008 ya. Saya masuk setahun setelah Bu Yanti. Jadi senior di dalam dan luar lapangan. Topik Bu Yanti pada sore hari ini adalah pseudo cooperation, keterlekatan moral dalam gig ekonomi transportasi online. Bapak dan Ibu dosen, topik ini sangat menarik untuk kita diskusikan tentang hubungan kerja. Tapi kita memang sebagai ASN mungkin kadang-kadang suka terlewat gitu ya, atau nggak terlalu memikirkan tentang hubungan kerja antara pegawai dengan instansinya, karena kita selaku ASN bekerja untuk negara, apalagi sebagai pendidik, kita kadang-kadang juga bisa menyikapi apa-apa yang kurang dari pekerjaan kita dengan sabar gitu ya. Dengan mudah kita bisa maknai pekerjaan kita sebagai bagian dari ibadah gitu misalnya, atau amal jariah, tabungan untuk akhirat gitu. Tapi situasinya berbeda untuk kebanyakan pekerja yang lain, terutama yang bekerja di perusahaan swasta. Jeripayah mereka untuk bekerja di perusahaan milik orang itu, mereka tahu bahwa apa yang mereka kerjakan itu membuat pemiliknya jadi lebih kaya. Nah, karena itu pekerja-pekerja ini berharap untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam hubungan kerjanya. Nah, Ibu Yanti akan memaparkan bagaimana perkembangan penelitiannya tentang dinamika hubungan kerja seperti ini. Silakan Ibu Yanti untuk bisa memulai presentasinya. Terima kasih banyak Pak Umar. Sebelum saya share screen, saya mungkin ingin menyapa dulu teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak WR1 Prof. Dr. Suryono, yang terhormat Dekan FIS UNJ Bapak Profesor Sarkadi, kemudian manajer SFD Pak Jafar, Pak Agung Pramono beserta jajaran pengelola beasiswa SFD, kemudian Kaprodi Sosiologi UNJ Bapak Abdul Rahman Hamid yang berkenan hadir pada hari ini, teman-teman dosen UNJ, dosen dari universitas lain yang sudah berkenan hadir dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengisi public lecture pada kali ini. Dalam kesempatan ini saya mencoba memaparkan ya sekilas isi disertasi saya, walaupun belum selesai, tapi mudah-mudahan ini seperti tadi kata Pak WR1 menjadi motivasi saya untuk segera menyelesaikan gitu. Di tengah hiruk pikuk kesibukan yang lain-lain gitu. Izinkan saya untuk share screen mungkin supaya mempersingkat waktu. Apakah sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke. Baik, judul disertasi saya ini adalah pseudo cooperation ya, atau kerjasama semu. Satu bentuk keterlekatan moral dalam gig ekonomi transportasi online. Ini studi ini saya lakukan karena dimulai dari ketertarikan saya akan isu digitalisasi di dunia ekonomi ya,
karena selama ini saya mengasuh mata kuliah itu yang terkait dengan sosiologi industri dan ketenagakerjaan, kemudian pernah juga saya menggantikan mengajar sosiologi ekonomi gitu, dan mata kuliah yang terkait dengan CSR dan pemberdayaan masyarakat ya, yang dekat dengan isu moral ekonomi. Nah, isu transportasi online ini saya anggap menarik karena memang studinya sudah marak dilakukan, tapi kemudian saya ingin mencoba mencari celah kosong di antara studi-studi yang sudah pernah ada sebelumnya. Yang penting untuk dibahas terutama problem moral ya di dalam relasi sharing ekonomi atau gig ekonomi. Adapun latar belakang saya, pertama, kenapa kita butuh moral ekonomi ya di pasar tenaga kerja digital ini? Karena sebuah transaksi ekonomi itu akan bisa berjalan dengan baik ketika setiap orang atau aktor yang berperilaku di sana itu memiliki moral, gitu ya, moral yang mengatur atau yang menjadi norma yang membatasi hak individu dalam memaksimalisasi keuntungan. Jadi tidak ada orang yang ingin untung sendiri gitu ya, terus mengabaikan hak orang lain sehingga terjadi kesetaraan dan keadilan bisnis. Nah, di sisi lain ada pengembangan platform-platform bisnis yang bersifat online gitu ya, yang menjadi satu keniscayaan di saat ini. Nah, di mana platform online itu berisi perintah kerja, kemudian sebagai sarana komunikasi dan interaksi kerja ya di dalam bisnis transportasi online ini. Dan di sisi lain, menurut data BPS, 35,58 juta orang Indonesia itu bekerjanya tidak penuh waktu ya, tidak full time. Jadi isu tentang flexible worker gitu, kemudian part time worker, freelance dan sebagainya itu sekarang ini menjadi bentuk pilihan kerja yang dipilih orang karena dianggap fleksibel dengan kondisi sekarang. Nah, itu dari sisi platform bisnis. Kemudian dari sisi perusahaan transportasi online, mereka sendiri pun juga mengalami situasi ketidakstabilan ya, volatility, uncertainty yang membuat kondisi itu mengambang dalam situasi ketidakpastian, sehingga mereka tuh dituntut untuk adaptif dan fleksibel dalam mengelola bisnis mereka. Nah, untuk itu mereka membutuhkan teknologi demi efisiensi dan efektivitas. Namun teknologi ini kemudian mengubah relasi ketenagakerjaan yang dulu orang bicara relasi ketenagakerjaan itu antara atasan dan bawahan seperti majikan dan buruh di pabrik. Kalau sekarang ini relasi kemitraan. Nah, mungkin pertanyaannya apakah relasi kemitraan ini murni kemitraan dengan posisi yang setara gitu? Itu menjadi pertanyaan, gitu kan? Kemudian studi-studi sebelumnya tentang sharing ekonomi bicara ada sisi positif dan negatif dari pola-pola sharing ekonomi ini. Jadi yang positif itu melihat bahwa sharing ekonomi ini memberikan peluang kerja kepada orang gitu ya untuk bisa memulai usaha dengan memanfaatkan sumber daya yang dia punya gitu kan. Di sisi lain juga mengembangkan jiwa kewirausahaan. Tapi ada juga studi yang melihat dari sisi negatif nih. Jadi terjadi diskriminasi misalnya, kemudian ada prekarisasi. Prekarisasi itu dari kata prekariat ya. Prekariat itu precarious proletariat. Jadi posisi seorang yang rentan lebih rendah dari buruh gitu. Kalau buruh itu masih proletariat gitu ya. Tapi kalau prekariat itu dia di bawahnya buruh gitu. Jadi sudah dalam kondisi ketidakpastian gitu ya. Kemudian jam kerja tidak menentu, nasib karir tidak jelas gitu. Ya kalau di UNJ itu contohnya kayak dosen kontrak lah gitu ya. Itu prekariat masuknya. Nah, itu nasib kelompok-kelompok seperti ini kan memang kurang diperhatikan dan tidak dianggap penting ya di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, ini yang menjadi masalah nih di dalam kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Kemudian saya ingin tahu gitu bagaimana moralitas ini kemudian bekerja di dalam situasi
relasi kemitraan transportasi online. Nah, jadi pertanyaan penelitian ini, permasalahan penelitian ini kemudian melahirkan beberapa pertanyaan penelitian yang promotor saya meminta saya untuk menghasilkan pertanyaan yang teoretik, empirik, dan terkait metodologi itu. Nah, dari sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan bahwa ternyata sharing ekonomi itu tuh bukan sharing ya, jadi hanya sekedar selling gitu. Nah, sehingga dibutuhkan satu institusionalisasi atau pelembagaan tindakan dan regulasi yang jelas supaya relasi kemitraan itu bisa berjalan, berkelanjutan, dan produktif gitu. Nah, saya menggunakan konsep moral embeddedness ya dari Becker. Ini ahli dari Jerman. Dia menjelaskan tentang konsep moral embeddedness ini, nanti saya akan jelaskan di bagian kerangka teori. Dan saya menemukan pola lain yang berbeda dengan tipologi yang dihasilkan Becker gitu, yang saya sebut sebagai pseudo cooperation atau kerjasama semu. Nah, pertanyaan penelitian teoretik saya ada 3. Pertama, bagaimana saya melihat praktik keterlekatan moral ini di gig ekonomi. Kemudian saya ingin melihat hubungan kausalitas yang terjadi antara moral, relasi kerja, status ekonomi, dan makna kerja mitra. Kemudian saya ingin melihat bagaimana moral ekonomi pekerja digital, yang ini merupakan pengembangan dari konsep moral ekonomi, moral petani, moral pedagang, moral buruh yang sebelumnya sudah ada gitu. Saya melihat ternyata pekerja transportasi digital ini memiliki moral ekonomi pekerja sendiri gitu, yang berbeda dengan jenis-jenis pekerjaan yang lain. Nah, kemudian pertanyaan empiris, saya ingin melihat faktor sosial budaya apa gitu yang kemudian berperan dalam adaptasi mitra di dalam sistem gig ekonomi atau sharing ekonomi yang berkembang sekarang ini. Dan terakhir, saya ingin melihat bagaimana aplikasi keterlekatan moral ini dalam penggunaan riset digital. Jadi saya menggunakan nanti textual network analysis ya atau TNA di dalam analisis menggunakan portal media online dan Facebook. Nah, ini tadi tujuan penelitian terkait pertanyaan penelitian tadi. Jadi ada novelty teoretik yang saya arahkan, kemudian novelty empirik, dan novelty metodologis. Ini merupakan hasil kajian teoretik yang sekarang ini saya sudah beberapa temukan argumentasi terkait dengan novelty ini. Nah, baik, kemudian saya akan masuk ke tinjauan literatur. Jadi tinjauan literatur pertama, saya membandingkan antara kajian moral di dalam perspektif ekonomi klasik dan perspektif sosiologi ekonomi. Nah, kalau secara garis besar, perspektif ekonomi dengan sosiologi ekonomi ada perbedaan. Jadi kalau orang ekonomi, mungkin orang ilmu ekonomi akan melihat individu itu sebagai makhluk yang rasional, yang selalu memaksimalkan keuntungan gitu ya, dan nilai norma itu dipandang sebagai regulasi saja untuk efisiensi tindakan ekonomi gitu. Nah, sementara dalam sosiologi ekonomi ada 3 perspektif besar yang berlaku sekarang. Jadi ada pendekatan struktural atau pendekatan institusional yang melihat bahwa tindakan ekonomi itu sangat dipengaruhi oleh struktur. Struktur ini dalam konteks ini adalah nilai, norma, kebijakan, atau aturan-aturan ya yang membatasi individu untuk melakukan satu tindakan ekonomi gitu ya. Nah, ini aliran-aliran positifis yang menempatkan institusi ekonomi sebagai basis gitu ya. Nah, tapi kemudian ada pendekatan lain yang melihat bahwa tindakan aktor ekonomi itu juga dapat mempengaruhi perubahan struktur sosial ekonomi gitu. Jadi individu bisa saja mengubah struktur dengan tindakan dia, dengan aturan yang dia buat gitu ya, sehingga nilai norma itu bisa terbentuk karena konteks gitu ya, konteks sosial budaya masyarakat. Nah, pendekatan yang ketiga lebih bicara gabungan antara itu. Jadi di satu sisi di pendekatan new social economy ini, seorang individu itu bisa dipengaruhi oleh struktur,
Namun pada saat yang berbeda dia juga bisa dapat mempengaruhi struktur gitu. Nah, saya menggunakan pendekatan yang ini, New Economic Sociology. Jadi Beckert itu adanya di perspektif yang ini, dan dia sangat melihat bahwa posisi nilai dan norma atau dalam hal ini moral ya sangat mempengaruhi terjadinya keteraturan di dalam pasar. Dalam hal ini pasar tenaga kerja digital. Nah, kemudian tinjauan literatur yang kedua, ada Beckert membahas tentang konsep kapitalisme, tapi dia berbeda ya dengan kapitalisme ekonomi, dan saya di sini lebih fokus ke kajian sosiologinya. Jadi kalau Weber itu melihat kapitalisme itu dari sisi moral atau etika Protestan ya yang mempengaruhi pertumbuhan kapitalisme di Eropa, sementara Marx lebih melihat kapitalisme itu lahir dari kepemilikan moda produksi gitu yang bertemu di pasar tenaga kerja gitu ya, di mana masing-masing pihak itu memiliki moda produksi yang berbeda gitu, antara buruh memiliki tenaga kerja sementara pengusaha memiliki modal aset ya, aset bergerak dan tidak bergerak gitu. Sementara kalau Habermas lebih melihat dari tradisi kultural. Nah, sementara Beckert lebih melihat pada kemampuan aktor ya, seorang kapitalis itu dia bisa memproses tindakan sangat tergantung dari jaringan sosial yang dia bentuk, kemudian konfigurasi internasional dan kerangka budaya yang ada di masyarakat itu. Dia mampu melakukan manajemen terhadap 3 hal itu sehingga kapitalisme itu bisa berjalan. Nah, tinjauan literatur ketiga, saya melakukan pembahasan tentang sharing ekonomi, gig ekonomi, dan prekarisasi gitu. Jadi studi-studi di luar negeri itu yang membahas tentang sharing ekonomi lebih banyak sebenarnya membahas aspek negatif dari sharing ekonomi ini. Jadi dia melihat ya bahwa kerentanan orang yang kerja di sistem gig ekonomi atau sharing ekonomi ini ternyata karena memang negara itu tidak punya politik keberpihakan kepada mereka gitu. Jadi negara turut bermain, terus kemudian tidak ada keberpihakan sehingga mereka dalam kondisi terombang-ambing gitu loh, tidak pasti. Nah, seperti kasus dosen atau guru PPK gitu ya, kontrak atau ada wacana ke depan pegawai negeri nanti nggak dapat uang pensiun lagi dan sebagainya, itu kan sebenarnya ada arah ke sana gitu ya, tidak lagi punya keberpihakan kepada kerja gitu. Nah, ini memang ciri dari mungkin neoliberalisme gitu yang memang sistem pasar bebas gitu, orang harus survive dengan caranya sendiri gitu kan. Nah, itu biasanya kondisi-kondisi seperti ini kalau di literatur terjadi pada imigran gitu ya, karena dipengaruhi oleh kondisi asal-usul tempat tinggal mereka yang datang dari daerah perang kah, atau dari situasi ekonomi yang tidak stabil gitu, sehingga mereka begitu bermigrasi ke satu lokasi tertentu, mereka menjadi supir atau menjadi tenaga kerja asing, mereka dalam kondisi tidak pasti gitu ya, atau prekariat tadi. Kemudian ternyata mereka juga rentan berkonflik dengan sesama pengemudi karena bersaing kan. Nah, terkait prekarisasi, kita bicara tentang pola kerentanan dalam aspek fisik, psikis gitu ya, dan batin ya karena situasi kerja yang tidak pasti tadi. Kelihatannya saja fleksibel gitu ya, orang bisa kerja kapan aja, waktunya bisa ditentukan sendiri gitu ya. Tapi ternyata itu ada ketidakpastian jam kerja gitu. Orang kerja normal itu bisa 8 jam sehari, mereka tuh bisa 12 jam sampai 14 jam sehari di jalanan. Dan dalam kondisi ketidakpastian nasib, ketidakpastian karir, kemudian rentan pelecehan seksual gitu ya, penyakit dan sebagainya gitu kan, itu yang harus mereka alami selama mereka dalam situasi di jalan itu. Kemudian ada pembagian yang tidak benar-benar adil secara proporsional. Jadi ojek online ataupun transportasi online ini tuh euforianya di awal-awal saja gitu. Waktu 2015 awal itu banyak bonus gitu ya, banyak
penghasilan yang tinggi-tinggi gitu ya, sampai orang bisa dapat 10 juta, 15 juta sebulan gitu ya. Tarif dekat aja perjalanan itu tarifnya bisa tinggi gitu. Kalau sekarang 5 kilo, 6 kilo tuh nggak nyampe 10.000 tarifnya gitu. Dan buat mereka itu situasinya sangat berubah gitu ya dengan kondisi sekarang ini. Nah, kemudian karena kondisi ketidakpastian tadi melahirkan aksi kolektif dalam bentuk serikat pekerja, adanya aksi-aksi demo gitu ya. Nah, sehingga diperlukan strategi memperbaiki hubungan ketenagakerjaan ini seperti apa? Misalnya dengan perlunya organisasi pekerja lah, terus perlunya peningkatan skill dan kompetensi, terus adanya kesadaran kelas, misalnya dalam kemampuan bernegosiasi gitu ya di dalam kelompok-kelompok sosial mereka gitu, ada kemauan untuk berasosiasi gitu ya, sehingga perasaan tidak mampu, kerentanan tadi secara kolektif bisa digabungkan dan mereka bisa menyuarakan haknya secara bersamaan gitu. Nah, ini tinjauan literatur yang saya lakukan. Nah, ini kerangka teori yang menjadi teori utama yang saya gunakan adalah moral embeddedness. Jadi moral Beckert itu membagi pihak yang berinteraksi di dalam satu situasi ekonomi itu ada yang disebut ego dan alter ego gitu. Jadi ego ini orang yang berkepentingan, yang memiliki keuntungan gitu ya. Alter ego tuh pihak sebaliknya yang kurang beruntung dalam situasi relasi ini, tapi artinya ego tuh pihak yang berkepentingan dan alter ego yang sebaliknya yang bukan tidak berkepentingan tapi menjalin kerjasama dengan ego. Nah, di sini ego itu ada yang beneficial, non beneficial. Beneficial itu artinya mendapat untung, dan non beneficial tidak terlalu mendapat untung. Di satu sisi yang pihak berikutnya alter ego ini dalam kondisi juga bisa untung dan non beneficial ya, tidak untung. Nah, contoh dia membuat 5 tipologi di dalam relasi bisnis ini. Jadi dia kasih contoh di dalam tulisannya itu ada tipologi block exchange ya. Contohnya penjualan produk-produk halal di satu negara. Jadi di satu negara misalnya ada nilai-nilai membatasi orang tidak bisa berjualan bebas gitu ya, semau-maunya produk masuk gitu karena adanya nilai-nilai yang terlarang gitu ya, yang diblok gitu ya. Nah, jadi kalau untuk misalnya mau memasarkan produk ke komunitas muslim ya sebisa mungkin yang dijual harus produk halal, kalau tidak kan produknya tidak laku gitu ya. Jadi ada nilai-nilai itu. Nah, ini block exchange misalnya. Nah, kalau altruisme ini contohnya donasi, jadi atau CSR ya, perusahaan dalam kondisi yang dia memiliki kapasitas uang, terus membantu orang yang tidak beruntung gitu ya, dia kasih bantuan gitu. Si perusahaan mendapatkan image yang baik di mata masyarakat, sementara yang masyarakat miskin tadi mendapatkan bantuan. Nah, itu bentuk altruisme di sini. Nah, ada juga bentuk cooperation. Nah, ini kerjasama yang memang diharapkan memang mutual ya. Jadi memang ada perjanjian bisnis, pihak A mendapatkan untung, pihak B juga mendapatkan untung yang sesuai kesepakatan. Nah, harapannya semua jenis bisnisnya seperti ini yang cooperation. Nah, namun ada juga yang bentuknya Trojan altruism gitu. Jadi seperti dulu itu zaman Presiden Soeharto, Amerika itu menawarkan gandum ke Indonesia. Padahal kan gandum itu tidak ditanam di sini ya, tapi ditawarkan kemudian produksi masif di sini, akhirnya kita menjadi konsumen gandum yang salah satu yang besar di dunia dengan produk-produk mie instan gitu kan. Secara tidak langsung kan sebenarnya itu mengubah pola budaya makan kita, yang tadinya kita makan nasi terus jadi makan mie gitu kan, padahal tidak sehat gitu kan. Sementara di sisi lain, misalnya di zaman Pak Harto juga kita memaksakan orang Papua untuk makan nasi gitu, padahal mereka sudah punya budaya makan sagu gitu. Nah, itu bentuk Trojan altruism gitu.
Nah, ada juga bentuk yang grup solidarity, ini contohnya serikat pekerja gitu ya, mereka masing-masing bersepakat untuk menjadi kelompok penekan gitu yang menyuarakan hak-haknya di masyarakat. Nah, saya kemudian dari hasil telah literatur dan studi lapangan saya menempatkan pseudo cooperation ini di antara cooperation dan altruism gitu. Karena di satu sisi mereka itu menjalin kemitraan ya dengan perjanjian ya antara 20% untuk pengusaha aplikasi, 80% untuk pemilik moda transportasinya. Ada yang 25-75 gitu ya perjanjiannya. Nah, tapi di sisi lain perusahaan juga mengembangkan jiwa-jiwa altruisme itu dengan memberikan donasi, dengan mereka tuh mengorbankan diri ya untuk menyumbangkan gajinya di saat pandemi untuk disumbangkan kepada supir-supir ojek online gitu. Nah, itu kan ada sisi altruisme di bagian itu gitu. Tapi kerjasama itu menjadi semu di mata buruh itu, atau bukan buruh, di mata mitra pengemudi, karena semakin ke sini mereka merasa penghasilannya itu semakin berkurang gitu, dan pengusaha aplikasi makin menekankan aturan-aturan yang ketat gitu kepada mereka, sehingga mereka tidak punya ruang lagi untuk menyatakan hak-haknya gitu. Jadi sedikit-sedikit suspend atau sedikit-sedikit mereka tidak dapat order gitu ya karena kesalahan yang mungkin tidak mereka lakukan. Nah, kombinasi yang lain juga saya melakukan menggunakan ya kerangka teori kapitalisme ini. Jadi bagi Beckert itu, kapitalisme itu bisa berjalan ketika seorang pemilik modal itu mampu memiliki inovasi atau kreativitas ya dalam menjalankan usaha, kemudian dia menggunakan kredit dan melakukan komodifikasi dan kompetisi di dalam bisnisnya gitu. Jadi kalau kreativitas ini dia mampu melakukan ya pengelolaan terhadap imajinasi atau kepercayaan di masyarakat. Misalnya ada mitos nih, batu akik ini ternyata bisa memberikan kekuatan atau rasa percaya diri pada Anda supaya bisa sukses gitu. Nah, itu kan sebenarnya mitos ya sosial. Tapi kemudian batu akik itu bisa diolah sedemikian rupa menjadi cincin, orang jadi merasa keren pakai itu dan dijual gitu. Nah, itu kreativitas di dalam bisnis gitu. Dan itu banyak sekarang yang melakukan itu, percaya lagi. Yang percaya itu orang-orang pinter kebanyakan sekarang ini. Yang kalung lah, bawa kesehatan gitu kan, dari batu giok, dari apa gitu, di Legel TV itu banyak dijual. Kemudian ada lagi bentuk yang kedua, kredit ya. Nah, umumnya pengusaha itu menjalankan kredit ini untuk menjalankan usahanya itu, karena memang mereka mungkin tidak punya modal atau tidak punya alat produksinya sehingga mengharuskan kredit gitu. Seperti ojek online inilah atau supir online. Jadi mereka kredit mobil, kredit motor gitu kan. Tapi dengan cara mengelola kepercayaan baik kepercayaan dengan leasing maupun kepercayaan kepada perusahaan aplikasi gitu kan. Jadi ada mereka yang kredit langsung kepada Grab misalnya ya, atau ada yang kreditnya kepada leasing gitu. Jadi nah, di situ kan kepercayaan itu harus dikelola gitu. Terutama di saat pandemi kemarin, banyak mereka yang gagal bayar itu sampai harus jual barang-barang di rumahnya ya, jual kulkas, jual televisi gitu, untuk bayar angsuran mobil 500.000 sebulan gitu kan. Mereka bilang, aduh bukannya apa-apa Mbak, masalahnya ini kan kerjaan saya sehari-hari, ini kok sampai hilang ini gitu kan. Saya udah keluar banyak ini untuk mobil ini, jadi kalau sampai nggak kebayar gitu kan, sampai diambil lagi sama leasing, aduh gitu, saya nanti kerja apa gitu kan. Nah itu jadi
situlah kredit. Kemudian ada proses komodifikasi. Nah, komodifikasi itu kita melakukan pengelolaan nilai gitu. Jadi dalam hal ini kita mengelola hak pribadi kita atau alat yang kita punya ya, sehingga memiliki nilai tambah gitu. Jadi kita punya motor yang tidak terpakai di rumah atau mobil nganggur gitu ya, daripada cuman parkir di UNJ bikin penuh-penuh gitu kan parkiran. Jadi dikelola oleh saudara Anda atau apa gitu kan. Jadi Grab online atau Gokar gitu kan. Nah, itu sehingga punya nilai tambah gitu kan mobil itu gitu. Terus kemudian kompetisi. Nah, kompetisi ini adalah kemampuan seorang individu untuk mengelola ekspektasi strategis gitu. Jadi dia bisa menentukan posisi dia di pasar ini seperti apa gitu. Jadi di antara produk-produk sejenis, saya punya keunggulan nih. Dia percaya diri. Saya menempatkan diri di sini dan saya unggul di aspek ini. Nah, di situ dia punya power gitu kan untuk mengelola itu semua. Nah, menurut saya ini teori kapitalisme Beckett ini unik gitu. Jadi bukan semata-mata kita bicara kapitalisme dalam rangka serakah ya, akumulasi modal sehingga kalau dulu tuh etika Protestan bicara itu, semakin kita mengakumulasi modal, kita semakin punya tempat di surga gitu kan, di akhirat sana gitu, karena kemakmuran yang kita punya gitu. Tapi kalau di sini bukan bicara masalah kemakmuran, tapi masalah kreativitas tadi, kemampuan mengelola ya, kepercayaan orang dan nilai dan sebagainya, itu menjadi menarik gitu. Dan saya menemukan beberapa C yang lain dari 4C yang dikemukakan oleh Beckett. Nanti saya akan paparkan di belakang. Nah, ini teori sharing ekonomi. Jadi sharing ekonomi intinya adalah memiliki value, kemudian memang asetnya itu kurang dimanfaatkan dan punya akses ke komunitas. Nah, sementara konsep moral ekonomi ini sebagai konsep bantuan ya, karena memang Beckett itu tidak menjelaskan secara detail apa itu moral ekonomi yang dia gunakan, tapi dia sebenarnya menggunakan konsep moral ekonomi dan konsep embeddedness dari Polanyi dan Granovetter untuk menjelaskan konsep moral embeddedness tadi gitu. Nah, dianggapnya moral itu penting supaya pasar itu stabil. Nah, ini bentuk situasi ya pasar tenaga kerja, di mana aktor-aktor yang berperan ini ada, pertama tentu ada pekerja atau mitra pengemudi, kemudian kapitalis, di tengah-tengah ini ada asosiasi pengemudi, kemudian ada konsumen, ada negara. Nah, semua ini mereka saling berinteraksi satu sama lain di dalam field pasar gitu ya, pasar tenaga kerja yang diikat oleh moral. Kemudian di dalam moral itu tadi saya bicara ada dua struktur yang bekerja gitu ya. Struktur mikro itu bicara relasi antara pengusaha aplikasi mitra dengan konsumen, itu mikro. Nah, dengan makro kita bicara masalah aturan ya, yang relasi di tingkat nasional gitu, bagaimana perusahaan transportasi konvensional itu berkontestasi dengan yang pengusaha aplikasi, kemudian bagaimana keberpihakan pemerintah kepada pengusaha aplikasi gitu, karena dianggap sudah merekrut tenaga kerja yang besar gitu kan, tapi di sisi lain aturan juga belum diakomodir dan sebagainya. Itu bicara dinamika di struktur makro. Yang itu semua diikat oleh institusi, jaringan sosial, dan frame kognitif gitu ya, yang ada di kepala gitu. Jadi masing-masing orang itu memiliki kerangka kognitif pengetahuan gitu ya di dalam mengelola struktur pasar. Jadi seorang individu di dalam pasar tenaga kerja ini harus mampu yang namanya mengelola ini, mengelola ekspektasi mereka tentang masa depan gitu. Jadi kita tuh punya harapan di masa depan seperti apa. Dulu misalnya saya dosen tidak tetap, saya memproyeksi ini kalau sampai saya nggak punya
masa depan menjadi dosen tetap, saya harus kerja apa ya gitu. Nah, itu kemampuan melakukan manajemen ekspektasi. Nah, di titik itu kita harus punya gitu. Tapi kalau para pekerja online ini, mereka tidak bisa mengelola itu, paling terbatas ya. Kemampuan ekspektasinya itu yang penting dia bisa hidup, bisa makan, dia bisa menjalankan kehidupan rumah tangganya. Padahal situasinya mereka sudah di PHK atau mereka sudah pensiun karena umurnya sudah lewat dari 58 tahun misalnya. Nah, perusahaan aplikasi ini ternyata memberikan ruang-ruang kepada orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi ada harapan sebenarnya tentang bisnis ini di masa depan. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengelolanya kan dengan frame kognitif yang kita punya. Nah, ini situasi keseluruhan ya, kerangka berpikir saya. Jadi tadi era disrupsi ini menghasilkan pola kapitalisme dalam sharing ekonomi. Nah, pola kapitalisme itu menghasilkan pola relasi mitra gitu ya di pasar tenaga kerja yang ada 3 jenis relasi. Pertama, relasi itu ditentukan karena ada masalah nilai ya. Ada problem nilai di situ, kemudian ada problem kompetisi dan kerjasama yang nantinya berdampak pada apakah orang itu kemudian menjadi wirausahawan baru atau malah menjadi prekariat gitu karena dampak dari relasi ini. Nah, ini saya identifikasi ada problem nilai apa misalnya yang terjadi, penentuan tarif yang selalu fluktuatif, kemudian tidak ada standar kualifikasi kerja gitu ya. Ada kompetisi juga di lapangan itu antara ojek pangkalan dengan ojek online. Masih gitu ternyata sampai sekarang walaupun tidak sekasar dulu gitu. Sementara yang kerjasama itu mereka membentuk komunitas ojek online, baik komunitas online di sosial media ya maupun di dunia nyata sekali. Dia suka kopi darat ya dan sebagainya. Nah, ini metodologi yang saya lakukan. Jadi saya sebenarnya pendekatan saya itu mix method. Jadi sekuensial. Saya memulainya dengan kualitatif dulu, wawancara mendalam, kemudian big data analisis dengan cara mengumpulkan berita-berita tekstual terkait. Baru kemudian ditopang dengan kuesioner digital dan wawancara mendalam. Nah, promotor saya itu maunya saya menjadikan data primer itu adalah data yang big data ya, big data analisis itu sebagai data primer. Namun pada praktiknya saya kurang percaya diri karena kalau jaringan kata seperti itu saya agak sulit menarasikannya karena sebenarnya banyak fenomena lain ya secara sosial budaya yang lebih menarik dikupas dengan cara kualitatif gitu, kualitatif dan kuantitatif gitu. Jadi akhirnya saya lakukan konten analisis atau TNA tadi juga ya, karena saya baca berita-berita gitu. Kemudian tapi saya backup juga dengan wawancara mendalam dan kuesioner gitu. Karena kan ternyata begitu dibaca saya membuat tipologi ada 3 jenis portal berita ya. Ada portal berita yang wacananya diksi-diksinya itu sangat mendukung perjuangan buruh atau perjuangan mitra pengemudi. Nah, tapi ada portal berita yang sangat pro kepada pengusaha. Tapi ada juga portal berita yang netral, relatif netral karena hanya membahas peristiwa gitu ya dari satu kejadian gitu. Nah, jadi saya membuat 3 kelompok gitu dan nanti saya akan membandingkan gitu wacana yang terjadi di tiga jenis portal berita itu seperti apa. Kemudian saya juga diminta untuk mengolah data Facebook. Nah, cuman saya memang masih berkutat ya dengan data Facebook ini terlalu kotor ya. Karena memang di grup Facebook itu orang bercanda gitu ya, ledek-ledekan, terus yang
yang mencari substansi dari inti pembicaraan mereka itu apa, itu merupakan perjuangan tersendiri gitu buat saya. Jadi itu kan mesti diinventarisir gitu, mana yang terkait moral gitu ya, atau relasi kerja mereka itu tantangan sendiri lah buat saya. Jadi itu banyak makan waktu gitu. Dibandingin dengan kuesioner digital ini kan kalau udah jadi kan tinggal sebar gitu ya. Terus nanti mereka udah dapat gitu hasilnya lebih cepat gitu. Jadi ini masih ongoing proses. Nah, ini operasionalisasi konsep untuk kuesioner online saya. Jadi saya mengembangkan dari beberapa ahli ya. Karena saya tanya ke Beckert sendiri, saya email Pak Beckert gitu, misalnya Anda punya nggak operasionalisasi konsep dari moral embeddedness? Dia bilang, aduh belum ada. Saya bilang mudah-mudahan itu nanti jadi novelty penelitian kamu, katanya gitu. Jadi selamat berjuang, dia bilang gitu. Ya udah, jadi akhirnya saya coba kombinasikan dari beberapa konsep dan dari keluar indikator ini. Nah, ini temuan sementara yang saya paparkan. Ini yang tadi ya, jadi saya mendefinisikan pseudo cooperation itu sebagai bentuk kerjasama tidak setara yang terjadi antara kedua belah pihak dalam relasi produksi barang atau jasa di pasar. Nah, dalam konteks ini relasi jasa ya. Nah, kedua belah pihak itu terikat dalam satu perjanjian kerja, namun perjanjian ini hanya dibuat oleh salah satu pihak yang memiliki modal. Dan pihak yang lain itu tidak terlalu paham dengan isi perjanjiannya, tapi karena dia butuh, dia tanda tangan saja gitu kan. Nah, pemilik aplikasi ini dia menyediakan perlengkapan, aturan bagi hasil, dan tarif. Nah, sementara si mitra pengemudi hanya menyediakan kendaraan dan tenaga. Gitu. Nah, ini jadi pseudo cooperation. Nah, ini temuan sementara yang saya ada problem moral ya, moral di antara aktor-aktor yang terlibat di dalam proses ini. Pertama, pelanggaran etika moral oleh mitra pengemudi. Di awal-awal mereka itu suka meretas ya aplikasi dengan memasang tuyul gitu, tanda kutip ya. Jadi seakan-akan tuh mereka posisinya dekat dengan konsumen, padahal mereka udah jauh di sana gitu. Jadi konsumen harus nunggunya lama gitu kan, baru mereka datang. Nah, itu meretas aplikasi. Tapi kemudian itu diketahui oleh pengusaha aplikasi dan itu bugs-nya itu bisa diminimalisir lah gitu ya. Terus kemudian mereka suka mematikan aplikasi kalau misalnya kira-kira ordernya itu tidak sejalan dengan yang mereka mau gitu. Nanti dinyalakan lagi kalau kira-kira sejalan dengan arah pulang atau apa gitu. Nah, padahal itu sebenarnya nggak boleh kayak seperti itu. Gitu. Atau mereka tidak menggunakan atribut, atau malah menggunakan atribut yang campur-campur ya. Jadi kadang helmnya Shopee gitu kan, terus jaketnya Gojek gitu, dan sebagainya, atau Gojek dan Grab dan sebagainya gitu. Jadi karena nggak pernah ada orang yang berkomitmen itu hanya dengan satu, jarang gitu ya, jarang sekarang ini mereka memiliki beberapa aplikasi sekaligus gitu. Jadi kira-kira yang tarifnya untung aja mereka jalanin, mereka nyalakan aplikasinya. Mereka sambil membanding-bandingkan satu sama lain. Jadi, nah itu sebenarnya pelanggaran etika moral gitu. Jadi seharusnya kan kalau kita sudah berkomitmen pada satu lembaga ya udah satu aja gitu. Tapi kan kenyataannya karena flexible worker itu ya prinsipnya, jadi mereka ya suka-suka gitu. Nah, atau mereka berlaku kasar pada konsumen. Nah, ini pelanggaran etika juga. Nah, sementara pelanggaran etika moral oleh pengusaha ini terjadi misalnya gini. Mereka itu sebenarnya membedakan tarif tuh antara mitra pengemudi dengan di aplikasi. Jadi saya suka kalau lagi wawancara ngobrol gitu ya, sambil naik kendaraannya. Pak, di situ di aplikasi ditulisnya berapa gitu. Oh, di HP saya segini harganya gitu. Jadi bedanya jauh. Misalnya di HP saya tuh harganya 35.000, mereka tuh hanya 20.000 gitu. Nah, jadi ternyata bedanya jauh ya gitu kan. Mereka juga baru sadar tentang hal itu. Nah, padahal harga 35.000 di kita dibilangnya itu sudah diskon gitu.
diskon karena kita udah bintangnya juragan lah atau apa gitu ya. Kan ada bintang-bintangnya itu ya, penghargaan untuk konsumen. Nah, itu sebenarnya akal-akalan ya, atau cara pengusaha untuk membuat konsumen tertarik lah dengan pola-pola seperti itu gitu. Nah, tapi itu sebenarnya harusnya kan nggak usah seperti itu. Gitu. Tulis aja misalnya, kalau kayak di taksi itu kan kita fair ya, supir taksi biasa Bluebird misalnya tahu tarif dia segitu, kita juga tahu tarif kita harus kita bayar segitu. Gitu. Jadi kalau di taksi online tidak seperti itu. Kemudian mengubah kebijakan tarif dan bonus secara sepihak. Nah, ini belakangan ini sering kali terjadi gitu. Jadi tiba-tiba gitu tarifnya naik gitu di saat peak ya, memang jam sibuk memang naik gitu ya. Tapi kadang-kadang justru sekarang lebih rendah gitu. Padahal lagi hujan gitu ya, jaraknya jauh. Tapi upahnya murah gitu. Karena kan mengandalkan Google Map ya. Google Map itu kan suka narik garis lurus. Padahal sebenarnya itu jalannya belok-belok gitu untuk mencapai ke titik itu. Tapi tarif itu tidak menentukan harga yang belok-belok itu, tapi harga yang lurus saja. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Nah, ini saya dapat insight ini dari orang-orang terdekat saya ya, dari keluarga, dari informan yang memang bilang gitu, sekarang nggak adil Mbak gitu. Jadi biasanya di jam-jam sibuk kami akhirnya ngambil makanan aja katanya gitu, GoFood atau GrabFood gitu ya, yang jelas-jelas gitu, daripada kita macet-macet jam sibuk gitu tapi tarifnya kecil gitu kan. Nah, itu. Atau yang ketiga, memberikan suspend tanpa mendengar pembelaan dari mitra terlebih dahulu gitu. Jadi kadang-kadang kan gini ya, GoFood atau GrabFood misalnya sambalnya ketinggalan lah, atau ada minumannya ketinggalan padahal sudah dibayar gitu kan. Itu kan bukan salahnya supir, karena itu sudah diplastikin, sudah diikat gitu kan. Tapi begitu datang kurang, supir yang dikasih bintang kecil gitu kan, marah-marah lagi kan. Nah, jadi padahal itu salahnya restoran. Nah, itu kesalahan-kesalahan seperti itu akhirnya merugikan gitu bagi mitra pengemudi. Kemudian kurang humanis ya dalam konteks ini. Misalnya ada pengaduan-pengaduan yang datang dari pengemudi itu ditanggapinya oleh robot gitu, bukan oleh manusia gitu. Jadi kan mereka sebenarnya mengharapkan ada dialog, ada curhat gitu ya, yang bisa menampung aspirasi mereka. Nah, itu kurang difasilitasi gitu. Nah, mereka sebenarnya mengharapkan pertemuan-pertemuan seperti itu. Nah, terus kemudian sistem algoritma ini juga memilih orang yang rajin gitu, yang setiap ada order ambil, nggak pilih-pilih. Nah, buat orang yang pilih-pilih juga dikasih ordernya juga jarang gitu. Nah, ini ini sebenarnya ketentuan yang tidak ada tertulis ya di dalam perjanjian mereka gitu. Tapi ternyata sistem algoritma ini juga bermain gitu. Padahal mereka misalnya ngetem gitu kan, atau lagi berhenti di tempat yang sama gitu, tapi bisa-bisanya yang satu dapat, yang lainnya enggak gitu, karena memang yang satu ini lebih rajin. Nah, kemudian ada pelanggaran etika moral konsumen. Nah, ini seringkali ya, order fiktif, pesan makanan pas dicari orangnya tidak ada gitu kan, akhirnya dia rugi gitu, pengemudinya ini kan. Kemudian konsumen marah-marah tidak mau bayar uang parkir gitu kan, padahal kan masuk mall itu kan harus bayar parkir ya, 2.000, 3.000 gitu. Nah, ini kadang-kadang konsumen tidak mengerti ini. Makanya kemudian ada kebijakan mengubah di aplikasi, ada ongkos parkir, ada tulisannya sekarang. Kalau dulu kan tidak ada gitu. Ini karena insight ya, mungkin dari pengemudi. Nah, ini
tadi ya, memberikan bintang kecil. Nah, kemudian ada inovasi-inovasi lain gitu yang dilakukan oleh mitra pengemudi. Misalnya mereka itu mengembangkan jaringan-jaringan di luar aplikasi gitu. Jadi nego dengan konsumen, Mbak, nggak usah pakai aplikasi deh, matiin aja. Cuma cek aja, Mbak mau ke tempat itu, harganya berapa gitu. Nah, misalnya harganya 20.000, ya udah bayar aja 20.000, tapi nggak usah pakai aplikasi gitu. Nah, kayak gitu. Nah, itu udah mulai tuh orang menerapkan pola-pola kayak gitu karena mereka tidak rela ya, tanda kutip, dipotong 20% oleh pengusaha aplikasi. Nah, itu kan sebenarnya pelanggaran moral gitu, tapi itu cara mereka berinovasi. Kemudian membangun jaringan dengan konsumen. Jadi langganan, misalnya dia mengantar satu orang ke daerah situ setiap hari gitu kan, tetanggaan. Nah, udah Bu, kita langganan aja. Jadi saya nganterin Ibu ke situ setiap hari gitu kan, dengan harga sesuai aplikasi. Dan itu banyak. Jadi ngantar anak sekolah, ngantar apa namanya, ibu-ibu kerja gitu. Itu apa namanya? Itu membangun jaringan dengan konsumen ya, di luar aplikasi. Kemudian kalau pengusaha ini juga menerapkan etika positif, misalnya dengan CSR tadi, memberikan asuransi, ada yang memberikan asuransi kecelakaan kepada mitra dan kepada konsumen kalau terjadi kecelakaan misalnya. Atau memberikan kelonggaran waktu bagi yang punya utang di masa pandemi kemarin ya, karena banyak yang sulit membayar gitu kan, angsuran, akhirnya dikasih kelonggaran waktu. Nah, di sisi lain juga ada etika moral konsumen gitu. Jadi misalnya ada konsumen yang suka membelikan makanan sekalian tuh buat ojek online kemarin pada saat bulan puasa gitu kan, sekalian sedekah. Nah, itu atau memberikan tips ya, tips atau kelebihan bayar kepada konsumen. Nah, biasanya ini justru yang memberikan tips-tips ini pegawai negeri kayak kita yang kurang-kurang kaya lah gitu ya, yang masih punya moral untuk bersedekah gitu. Tapi kalau justru orang kaya atau ekspatriat ya, tenaga kerja asing yang kerja di Indonesia, itu kalau naik ojek online bayar cash, itu dia minta kembalian 1.000 perak juga ditungguin itu. Mana kembaliannya gitu, 1.500 gitu kan. Jadi orang harus rogo-rogo kantong nyari 1.000-an gitu kan. Buat mereka itu masalah lah. Jadi kalau apa namanya nggak punya uang kembalian, dikasih bintang kecil lagi. Nah, itu apa namanya? Nah, ini konsumen. Kemudian sebagian tadi ya bersepakat untuk berbisnis di luar aplikasi. Ini temuan sementara saya. Kemudian temuan sementara Yanti, terkait ya. mohon maaf ini diingatkan soal waktu karena setelah ini Ya. ada sesi tanya jawab. Oke. Ya, sip. Ya, sedikit lagi. Nah, ini konsep 4C yang tadi saya jelaskan di awal, kemudian saya menemukan 4C yang lain ya, antara lain ada C tentang komitmen, kontrol, corporate ethic, dan kolaborasi. Nah, ini rinciannya seperti ini. Jadi ternyata apa namanya pengembangan dari konsep 4C-nya Beckert itu di dalam transportasi online itu punya 4 jenis C yang lain gitu di dalam temuan saya. Nah, kemudian ini yang moral ekonomi. Sebelumnya konsep moral ekonomi yang ada itu adalah moral ekonomi petani, pedagang, dan buruh. Nah, saya menemukan moral ekonomi pekerja digital itu cirinya seperti ini ya, dia independen secara relatif gitu ya, karena dia bisa ngatur dirinya sendiri, tapi kenyataannya mereka terikat oleh aturan harus berapa kali transaksi dalam sehari dan sebagainya, itu kan relatif ya, artinya tidak bebas, ada target gitu kan, target perjalanan yang harus dia tempuh. Kemudian relasi kerja kemitraan semu, waktu kerja fleksibel, bebas menentukan karir, yang artinya tidak punya karir ya, karena memang ya hanya punya penghasilan gitu kan, tapi masa depan pekerjaannya juga tidak jelas gitu ya, yang penting dia menghasilkan uang, tapi kalau bicara karir tidak di dalam relasi kemitraan yang seperti ini. Ini gambaran sementara dari studi saya yang kuantitatif gitu. Nah, intinya sih mereka sebenarnya
beruntung ya bahwa sebenarnya adanya transportasi online ini membawa kebaikan untuk mereka dan keluarga. Tapi ada beberapa hal yang mereka masih butuh untuk ditingkatkan lagi. Misalnya transparansi penghasilan, kemudian mereka seringkali tidak mencapai target dan sebagainya. Nah itu harus menemukan titik temunya itu nanti di dalam aplikasi seperti apa. Nah ini analisis TNA saya masih dalam proses ya. Ada 18 korpus kata kunci yang saya cari, jadi sampai sekarang baru ketemu 170-an artikel terkait kata-kata ini. Nah ini rencana susunan bab disertasi saya, rencananya segini tapi masih ongoing proses, saya baru di bab 5, mau masuk ke 6 gitu. Demikian Pak Umar dari saya paparannya, terima kasih. Terima kasih Bu Yanti atas paparannya. Sangat menarik sekali dan bisa menggambarkan bahwa memang profesi gitu ya sebagai mitra driver di transportasi online ini penuh suka duka gitu ya. Terutama di di waktu-waktu belakangan ini ketika saingan antar drivernya sendiri juga semakin banyak gitu. Jadi sharing pendapatannya makin kecil. Baiklah Bapak dan Ibu dosen, mungkin ada komentar atau pertanyaan yang bisa diajukan kepada Ibu Yanti terkait topik diskusi kita hari ini. Silakan. Boleh saya? Ya, silakan. Prof. Dedi. Oh, itu ya. Oh, Prof. Dedi. Silakan, Prof. Ya, menarik nih. Yanti ya, dengaran ya Bapak Yanti? Kecil Pak suaranya. Ya, kecil suaranya. Saya dari monitor saya aja lah. Iya Pak. Dengaran ya? Iya Pak. Oh, menarik. Tadi yang dipaparkan dan disertasinya saya mendengarkan gitu ya. Ini sepertinya Bu Yanti harusnya tidak di sosiologi, ini mestinya di Fakultas Ekonomi gitu. Pandangan saya ya. Tapi menarik tadi. Cuman di yang tadi di model Mbak Yanti kan menyoroti ada level makro, ada level mikro ya. Iya. Tapi di ujung Anda mengatakan bahwa ada 4C yang menjadi novelty dari disertasi ini, termasuk salah satunya tadi ada kredit, C kreditnya. Nah, sayangnya di model yang struktur yang besar tadi, makro dan mikronya, itu kok tadi tidak saya melihat financial institution, aktor lembaga keuangan ataupun investor tidak ada di situ gitu loh. Padahal tren sekarang ini itu fenomenanya menarik gitu ya. Ketika Gojek dan Tokopedia itu bukan merger dalam artian public listing, kemudian orang berlomba-lomba karena ekspektasinya pasti ini harga sahamnya akan naik ya. Naik ya. Memang pada initial public offering-nya naik bagus gitu. Tapi 3 minggu berjalan pada kecelek semua. Iya, Bro. Untungnya nggak banyak orang sakit jiwa gitu yang di depan BEC gitu ya. Nah, ini akan menjadi menarik Bu Yanti kalau itu dieksplor ya terkait dengan tadi fenomena bakar uang itu. Saya mungkin termasuk konvensional pemikiran ekonominya atau pemikiran bisnisnya. Saya tokoh idola investasi itu kan Warren Buffett tuh. Iya. Dia mengatakan nggak mungkin bisa bertahan lama. Itu yang namanya aplikasi-aplikasi sejenis Gojek tadi, gitu ya. Nah, ini tentunya harapan kami sebenarnya itu bisa dieksplor gitu ya, dan memberikan guideline juga buat yang membaca disertasi pada saat itu. Pembacanya ini adalah seorang investor gitu loh, Mbak Yanti. Sehingga tentunya yang jadi pertanyaan, masa depan dari sharing ekonomi itu akan seperti apa?
Karena kalau tadi teorinya yang dipakai Beckett ya, itu kan 2010 lah. 2010 itu perkembangan sharing ekonomi belum begitu signifikan pada saat penelitian ini dilakukan oleh Beckett gitu ya. Tapi sekarang ini kan trennya sudah bukan nggak jelas ya, tapi banyak sekali inovasi-inovasi yang muncul sampai yang tadinya shifting, biasanya investor-investor itu lebih suka pada satu perusahaan yang underlying asetnya itu bagus gitu ya, fisiknya. Sekarang berubah shift mereka, paradigma mereka berinvestasi pada sesuatu yang sebetulnya apa yang kalau bayangkan kalau Gojek rugi, bangkrut gitu ya, nggak ada aset yang bisa disita kan gitu. Iya. Kan gitu. Nah ini jadi menarik. Tolong ya, ini sekedar saran saja kalau masih supaya nggak miss linknya ya. Tadi di akhir Anda memunculkan bahwa ada aktor yang terkait dengan kredit, sementara di model yang sebelumnya itu tidak tampak di mana posisi aktor investor atau financial institution tadi. Terima kasih Mbak Yanti. Ya. Sukses Terima kasih ya. Prof. Dedi. Ya, terima kasih Prof. Tapi ini bukan ujian terbuka. Iya. Tapi rasanya udah seperti ujian terbuka, Prof. Rasanya seperti ujian terbuka. Latihan mental. Merasa. Iya, Prof. Makasih, siapa tadi? Mas Umar. Ya, terima kasih Prof. Dedi. Bu Yanti mau ditampung dulu atau mau langsung direspon karena ada dua dosen lain yang resen ini untuk pertanyaan. Iya. Ditampung dulu kali ya, Pak Umar. Oke. Baik. Ya. Berikutnya saya berikan kesempatan pada Pak Asep Suryana. Silakan Pak Asep. Terima kasih Pak Umar. Selamat ya buat Bu Yanti ya yang sudah berkembang pesat ini ya. Terima kasih Pak Asep. Saya hanya mau bertanya tentang rencana kontribusi teoretiknya Bu Yanti. Iya. Ya, itu bagaimana? Sepintas sih saya mau ngasih masukan, mudah-mudahan relevan ya. Iya. Mungkin nanti kontribusi teoretiknya itu ada berapa jenjang ya? Mungkin bisa sampai 4 jenjang ya. Nanti dipilih aja. Jenjang pertama itu mengupdate konsep moral embeddedness itu ya. Iya. Dan itu kan rumusan konsep moral embeddedness dari Beckett tuh tahun 2010 ya. 2005 sih sebenarnya. 2005 ya, sudah hampir 18 tahun yang lalu itu. Iya. Dan itu perubahan tentang sharing ekonomi seperti yang dirumuskan di rumusan Pak Prof. Dedi itu sudah berubah dengan cepat saat ini. Iya. Itu satu ya, kontribusi teoretiknya itu novelty, mengupdate ya. Yang kedua rumusan melakukan operasionalisasi konsep itu. Iya. Operasi konsep yang Beckett bilang itu, itu dua ya, ada dua tuh. Iya. Terus yang jenjang agak abstraknya itu kontribusi fenomena moral embeddedness ini pada diskusi tentang embeddedness yang masuk dalam sosiologi ekonomi kan masuknya ke sosiologi ekonomi baru itu. Iya. Ya. Mudah-mudahan sih Bu Yanti sudah baca ya, ada di Annual Review of Sociology tahun 2007 atau tentang perdebatan moral tentang embeddedness itu. Baca barangkali ya. Di Annual Review Sociology ada perdebatan tentang konsep embeddedness. Si tokoh itu bagi berapa, 2 apa 3 kelompok ya. Mungkin Mbak Yanti bisa ya kontribusinya di mana dalam perdebatan itu. Ya syukur-syukur bisa mengupdate lagi. Iya. Ya. Yang ketiga, kontribusinya buat kajian sosiologi ekonomi sendiri, karena itu sosiologi ekonomi banyak aliran. Ya. Dan Bu Yanti ini ngambil posisi Beckett yang siapa Granovetterian ya? Iya. Masuknya ke situ karena lebih banyak bicara jaringan ya. Turunan anak ideologinya Granovetter kan? Iya. Nah, di mana nanti itunya ya? Posisi teoretiknya itu ya kontribusinya. Dan yang terakhir mungkin dikaitkan dengan perdebatan kan kalau sosek itu semangatnya itu kan oposisi loyal terhadap ilmu ekonomi Pak Dedi. Oposisi tapi loyal. Nah, mungkin bisa ditarik ke sana.
Nah, saya kurang tahu di mana kira-kira Bu Yanti mau ngasih novelty teoretiknya. Iya. Terus yang terakhir mungkin apa ada rencana ngurmusin novelty metodologinya? Rencananya itu ya dengan tadi big data itu harapannya sih bisa ada novelty metodologi di situ gitu. Karena kan sebenarnya perkembangan wacana moral ekonomi di media massa itu kan beragam. Nah, itu tadi saya melihat ada kontestasi wacana itu sebenarnya di sana gitu. Dari big data itu nanti kelihatan sebenarnya. Cuman belum sampai ke sana kan. Masih Mudah-mudahan sudah punya ininya ya, sudutnya ya, sudut Iya, konseptualisasinya ya. Iya. Ya, saya kira itu Bu Yanti ya, Bu Iya. Yanti dan Pak Umar, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Asep. Terima kasih Pak Asep. Ya, satu lagi ya Mbak ya untuk Ya. seksi tanya jawab yang pertama ya. Dari Pak Abdi Rahmat. Silakan Pak Ih, Abdi. ngeri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat Ibu Yanti nih, kayaknya sudah layak promosi nih. Ngopan. Belum, masih jauh. Saya nyambung dikit aja, mungkin masukan atau apa ya tadi kayaknya agak terlewat tadi. Saya nggak dengar ada penjelasan dari Ibu Yanti. Ini supaya juga nggak ini nih dari nyambung dari Pak Prof Dedi ya, supaya jangan terlalu terlihat terlalu ekonomi gitu. Jadi ada penjelasan tentang sistem ekonomi politik yang menjadi konteks berlangsungnya sharing ekonomi yang jadi studinya Bu Yanti itu tuh. Apa sistem ekonomi politik yang berlaku di Indonesia saat ini, itu tuh menurut saya penting itu untuk menjadi konteks ya. Karena kan berbeda nih, misalnya kalau Becker di Jerman yang misalnya Sosdem atau apa gitu ya, moral ekonomi kan bermakna lain gitu ya. Di Indonesia ekonomi politiknya apa, kita kan dirumuskan seperti apa kita nggak tahu nih. Iya. Tadi ada investor Jangan-jangan saya belum tahu juga itu. Ada investor masuk bertriliunan gitu ya. Kemudian ini perusahaan-perusahaan apa itu kan. Terus peran negara di mana itu kan harus dikerangkakan itu menjadi konteks sistem atau struktur sosial di mana model sharing ekonomi itu terjadi, sehingga nanti moralnya punya makna yang berbeda itu kalau itu dijelaskan. Itu aja sih kan. Ya, terima kasih Pak Abdi. Saya silakan Bu Yanti. Terima kasih Pak. Aduh. Berat ya Mbak Yanti ya. Berat ini namanya. Pertama terima kasih Prof Dedi atas masukan yang diberikan. Saya terima kasih atas masukannya tadi. Memang di level makro mungkin saya masih belum memasukkan konteks lembaga keuangan ya, karena ini saya baru mengidentifikasi aktor-aktor utama gitu ya dari situasi yang saya baca di literatur. Tapi memang dalam perkembangannya di analisis wacana itu, terutama pada saat divestasi saham kemarin, memang orang banyak memberikan harapan besar akan Tokopedia dan Gojek ini bersatu gitu ya. Harapan sekaligus kekhawatiran sebenarnya di level mitra pengemudi gitu, karena dibayanginnya mereka kan, wah nanti fasilitasnya akan lebih baik nih, wah tarifnya akan lebih tinggi gitu kan, tapi ternyata sama aja gitu di mata mereka gitu. Jadi akhirnya wacana tentang tadi divestasi saham itu di mata pengemudi nggak terlalu seksi gitu, Prof. Jadi mereka udahlah biarin aja itu isunya pengusaha gitu. Kita mah yang penting cari duit tapi tarifnya adil, kemudian ada transparansi, perhitungan yang jelas gitu kan. Kemudian kita kalau ada keluhan direspon gitu. Itu aja sih sebenarnya problem di level pengemudi gitu. Nah, tentang konteks kredit ini juga memang saya baru lihatnya baru di skala mikro ya, kredit yang dilakukan oleh mitra pengemudi kepada
apa namanya, pemilik leasing atau pemilik perusahaan aplikasi atau perusahaan mobil gitu kan, karena itu bagian dari upaya mereka menyambung nafkah atau mengadakan sumber daya untuk didaya gunakan itu kan gitu, karena mereka umumnya awalnya nggak punya mobil tapi akhirnya memberanikan diri kredit mobil gitu, padahal nggak tahu juga bayarnya gimana gitu, akhirnya mereka kan harus kerja 12 jam 14 jam gitu untuk bisa membayar cicilan 4 juta sampai 5 juta sebulan gitu kan. Nah akhirnya apa namanya, mereka melakukan kredit. Nah cuman untuk wacana kredit di level apa namanya, pengusaha aplikasi, memang saya belum dapat data ke arah situ yang data wawancara, karena memang ini Prof, pihak Grab sama Gojek ini tidak mau diwawancara. Jadi mereka hanya memberikan dokumen-dokumen kepada saya gitu kan. Ini dokumen yang sudah kami apa namanya, lempar ke publik. Jadi silakan gunakan data dari situ atau dari berita-berita yang kami rilis gitu ya di dalam media massa gitu sebagai sumber data saya gitu. Jadi apa namanya, saya sebenarnya kepengen dapat wacana moral dari pikiran mereka sendiri, sebenarnya pengusaha nih bagaimana sih gitu ya, etika moralnya kepada mitra tuh dianggap apa sih di mata mereka gitu kan. Saya kepengen dapat data tentang itu, tapi itu sekali lagi keterbatasan penelitian saya gitu. Jadi saya hanya memanfaatkan informasi dari koran, dari apa namanya, portal berita online gitu ya, yang ada di sana gitu. Jadi nanti masukan dari Prof akan saya masukkan di dalam apa namanya, skema struktur pasar tadi gitu. Terima kasih Prof. Nah kemudian dari Pak Asep, terima kasih ini guru saya, apa namanya, saya sebenarnya belajar banyak sosiologi ekonomi semenjak Pak Asep kuliah gitu. Jadi akhirnya apa namanya, saya ikut belajar juga gitu ya tentang apa namanya, kajian-kajian sosiologi ekonomi. Nah untuk kontribusi teoritik gitu, yang pertama sekali yang jelas saya ingin mengupdate teori moral embeddedness-nya Beckert gitu ya, karena memang apa namanya, wacana tentang sharing ekonomi belum dibahas oleh Beckert di tahun 2005 itu gitu, karena memang belum ada pola-pola bisnis seperti itu. Jadi dia waktu itu di dalam makalahnya hanya menjelaskan tentang kerjasama konvensional ya yang terjadi antara pihak yang menjalin perjanjian ekonomi, dan ada yang untung dan tidak untung, dan bukan untung tidak untung, tapi perjanjian yang setara gitu ya, disebut cooperation. Nah, saya membuat definisi lain yang saya sebut sebagai pseudo cooperation, karena kerjasama yang seakan-akan kemitraan tapi kenyataannya semu gitu. Nah itu ternyata di pihak lain itu mereka tidak mendapatkan apa namanya, keuntungan seperti yang mereka harapkan gitu, karena tadi ya transparansi bisnis yang di mata pengemudi belum jelas gitu. Tapi apa namanya, di sisi lain di wacana-wacana yang ada di media juga menunjukkan katanya Gojek sampai sekarang belum untung juga gitu ya, atau Grab gitu, karena apa namanya, mereka masih merugi miliaran apa triliunan gitu ya. Itu saya nggak ngerti Prof, secara ekonomi itu kenapa kok udah sebanyak itu masih rugi juga, itu salahnya di mana, itu saya nggak ngerti secara ekonomi gitu. Tapi apa namanya, nah itu konsep moral embeddedness pseudo cooperation itu sebagai apa namanya, usulan kontribusi teoretik saya terhadap revisi teori Beckert. Kemudian untuk operasionalisasi konsep ini, ya ini memang saya lakukan nih karena memang makalah Beckert itu sama sekali tidak mengoperasionalkan konsep moral embeddedness ini gitu. Jadi saya harus memberikan apa namanya, bantuan konsep dari yang lain-lain gitu untuk mengoperasionalkan ini yang bicara tentang relasi kemitraan gitu. Nah mudah-mudahan ini bisa mengukur gitu, karena tadi saya bicara soal nilai, soal legitimasi, soal resiliensi, soal apa namanya, yang lain-lain, ada beberapa konsep gitu ya, variabel gitu, tapi yang itu saya nanti akan hitung dulu validitas dan reliabilitas dari konsep ini gitu.
untuk menjadi kontribusi teoritik. Nah, kemudian nanti yang annual review sosiologi saya akan baca lebih jauh lagi, karena memang saya sebenarnya belum memposisikan secara tegas gitu ya konsep embeddedness ini di bawah sebagai anak atau kajian dari Granovetter, tapi memang di dalam tulisannya Beckett itu dia bilang bahwa konsep dia itu terinspirasi dari moral ordernya Durkheim, kemudian etika moral protestannya Weber, dan konsep embeddedness dari Polanyi gitu. Tapi dia memang bicara soal jaringan dan segala macam. Granovetter dia singgung juga, tapi kan mungkin setelah itu ada perkembangan teoritik lebih lanjut ya yang tentang konsep ini, nanti saya harus baca lagi. Terima kasih Pak Asep. Kemudian masalah novelty metodologi. Nah, ini memang tantangan tersendiri untuk saya ya, karena wacana tentang moral embeddedness ini kan saya harus cari kata kunci yang agak beragam gitu, karena kalau kita ketik keterlekatan moral gitu di media massa nggak ada gitu. Jadi saya gunakan korpus kata kunci lain, misalnya etika moral perusahaan gitu, atau tanggung jawab sosial moral perusahaan aplikasi, atau aturan Gojek online dan sebagainya. Jadi tadi ada 18 kata kunci gitu. Nah, dari 18 kata kunci itu kemudian saya menemukan artikel-artikel yang sama sebenarnya yang bergesekan tentang tema itu gitu. Jadi nah dari situ nanti mudah-mudahan nanti ketemu ya jaringan katanya seperti apa, dan itu jadi novelty metodologi saya gitu. Walaupun saya sebenarnya belum berani ya, promotor saya minta saya menjadikan big data ini sebagai data primer, cuma saya belum sepede itu gitu. Jadi saya bilangnya masih banci gitu, mixed method gitu. Cuman mixed method yang sekuensial. Saya mulai dengan kualitatif, terus dibantu dengan wawancara mendalam. Saya mulai dengan wawancara mendalam, kemudian dibantu dengan analisis media massa dan kuesioner online wawancara mendalam. Itu novelty metodologi. Nah, kemudian dari Pak Abdi, terima kasih banyak masukannya. Saya memang harus menulis itu nanti di bab 4 ya, tentang konteks sosial, ekonomi, politik gitu yang ada di negara kita ini gitu. Tapi memang wacana yang berkembang kan banyak ya, yang bilang kita tuh ya arah-arahnya mau ke neolib lah atau apalah gitu. Tapi saya harus baca lebih jauh lagi gitu, karena memang kalau dari misalnya tulisan Pak Mugis kemarin tentang illiberalism gitu ya dalam ekonomi gitu. Nah itu kalau banyak bacaan yang bicara soal seperti itu. Tapi saya nanti harus teliti lagi. Memang intinya begini, kalau dalam situasi di lapangan memang pemerintah punya politik keberpihakan yang tinggi gitu kepada pengusaha aplikasi, karena dianggap menciptakan lapangan kerja gitu kan, mengundang investor asing gitu kan, dan memecahkan masalah pemerintah ya tentang PHK dan sebagainya, terutama di masa pandemi. Tapi undang-undang ketenaga kerjaan atau Omnibus Law yang ada kemarin itu tidak memposisikan diri membela kelompok-kelompok seperti ini gitu ya, kelompok prekariat ya, kelompok flexible worker atau kontrak yang memang, apalagi ini yang kemitraan belum dibahas secara detail gitu. Mereka masih bahasnya pekerja yang memiliki perjanjian kerja dengan institusi formal tertentu gitu, kerja tambang atau buruh pabrik dan sebagainya yang aturannya lebih jelas. Nah, kalau untuk yang pihak-pihak seperti ini belum gitu. Nah, itu Nah, memang dari situasi yang ada kelihatannya memang arahnya pemerintah mendukung illiberalisme ini gitu, atau neoliberalisme ini yang lebih melihat bahwa pekerja zaman sekarang itu harus fleksibel supaya pengusaha tidak terbebani
biaya apapun kalau nanti harus pilot ya, dan membayar sejumlah hak-hak yang harus dibayarkan kepada pekerja gitu kan. Nah, ini arahnya sih lebih ke sana gitu. Nah, itu mungkin nanti saya harus deskripsikan lebih lanjut dengan bukti-bukti. Itu makanya saya kemarin di bab 4 itu untuk konteks ini saya mau nulis apa ya gitu. Nah, saya nggak punya pengetahuan cukup tentang ekonomi politik gitu. Nanti mungkin saya harus banyak diskusi dengan Pak Abdi untuk literaturnya. Terima kasih Pak Abdi. Baik, terima kasih Bu Yanti, Prof. Dedi, Pak Asep, dan Pak Abdi, serta Bapak Ibu dosen yang telah ikut menyimak presentasi dari Ibu Rusfadia Saktiyanti pada sore hari ini. Kemudian waktu kita tinggal 4 menit lagi sampai ke jam 17.30 waktu Jakarta. Jadi dengan kondisi demikian saya harus mengakhiri sesi presentasi dari Ibu Yanti karena kita akan masuk ke sesi berikutnya dalam kegiatan public lecture pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu dosen. Berikutnya saya serahkan sesi berikutnya kepada Ibu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terdengar suaranya, Mbak Vera. Iya, suaranya nggak muncul kayaknya, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Rusfadia yang sudah sangat semangat sekali ya memaparkan hasil penelitiannya, dan juga kepada Pak Umar yang sudah memandu public lecture sore ini. Berikutnya adalah epilog yang akan disampaikan Bapak Dekan FIS UNJ, Bapak Profesor Dr. Sarkadi. Kepada Profesor Dr. Sarkadi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Prof. Dedi, Direktur Pasca Sarjana, Direktur SFD, Pak Jafar, para pejabat SFD yang lain yang tidak bisa sebut satu persatu, teman-teman dosen dari berbagai program studi yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama saya ucapkan selamat kepada Mbak Yanti, sudah 90% lah ya, 90% jadilah disertasinya ya, jadi disertasinya. Saya kira masukan-masukan tadi dari Prof. Edi, ya, kemudian Pak Abdi, Pak Asep, itu masukan-masukan sangat bagus. Saya percaya teman-teman di sosiologi itu secara konten sangat kuat ya, sangat kuat. Oleh karena itu saya merasa yakin bahwa Mbak Yanti juga akan segera selesai ya. Ada beberapa catatan yang perlu digarisbawahi barangkali ya dari saya secara pribadi terkait dengan disertasi Mbak Yanti ya. Kalau kita lihat judul Mbak Yanti, nampaknya satu perusahaan yang tidak jelas, ya. Kemudian sistem rekrutmen tenaga kerjanya juga tidak jelas, ya. Itu hanya orang-orang yang bodoh dalam tanda petik ya, yang mau bekerja di situ. Saya sependapat dengan tadi yang disampaikan Mbak Yanti, siapa tuh yang menyampaikan? Itu nggak lama akan bubar itu. Ya. Kenapa? Karena memang konsepnya nggak kuat semuanya. Ya. Perusahaan-perusahaan pemiliknya juga nggak jelas ya. Dia siapa? Perjanjian kerjanya juga nggak jelas. Kemudian pekerjanya juga pekerja yang mana gitu kan? Semuanya nggak jelas. Jadi para pekerja itu saya kira hanya sesaat saja akan menikmatinya, tetapi kemudian akan
hilang. Saya percaya dengan itu. Nah, oleh karena itu saya kira secara metodologis Pak Yanti harus diperkuat, terutama tadi persoalan wawancara secara mendalam. Ya. Wawancara secara mendalam. Wawancara secara mendalam itu penting, tidak hanya terhadap para ojek online ya, tidak hanya para ojek online, tetapi juga para pengusaha yang pemilik modal. Kalau hanya disodorkan data-data mentah yang ada di berita-berita sosial, itu saya punya keyakinan belum tentu 100% benar. Nah, apalagi di sini dilihat dari sisi keterlekatan moral itu ya, embedded moralnya itu saya kira harus lebih tajam ya, lebih tajam. Jangan sampai berita-berita yang ada atau data-data yang ada di media sosial ya, di berbagai media sosial menjadi acuan utama, padahal wawancara mendalam itu justru lebih kuat dibandingkan dengan data-data seperti itu. Oleh karena itu saya kira masih ada waktu ya dikejar itu para pengusaha pemilik modal. Kenapa berperilaku seperti itu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini saya kira catatan kecil dari saya, tapi saya merasa yakin bahwa Mbak Yanti punya kekuatan secara konten dan saya percaya bahwa teman-teman akan segera lulus ya, karena apapun yang terjadi, teman-teman yang kuliah S3 yang dibiayai oleh SFD ini satu keberuntungan yang luar biasa. Oleh karena itu jangan sampai berpikir beasiswa masih lama, lulusnya ntar-ntar aja gitu. Misalnya seperti itu. Jangan punya prinsip seperti itu. Kita harus punya prinsip jangan sampai beasiswa selesai kita belum selesai. Jadi lebih bagus kalau beasiswa itu kita lulus duluan meskipun beasiswanya misalnya belum selesai. Ya kalau ngepas saya kira nggak apa-apa. Kalau ngepas waktunya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai lebih. Ketika lebih, ini bebannya nanti jatuh ke lembaga lagi itu ya. Mohon maaf ya. Ke lembaga lagi. Nanti ngajuin perpanjangan, ngajuin bantuan beasiswa dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya kira yang perlu dicermati. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak manfaat yang bisa diperoleh ketika kita dapat menyelesaikan kuliah kita ya. Yang pertama adalah buat dirinya sendiri dan keluarga. Tadi sampaikan Prof. Yono di awal ya, betapa bahagianya kalau kita sudah lulus S3. Kita senang, anak senang, istri senang, mertua senang, kata Prof. Yono ya, itu luar biasa. Yang kedua adalah lembaga. Pastinya lembaga merasa senang sekali kalau dosen-dosennya sudah banyak bergelar doktor. Nah, oleh karena itu saya kemarin sekitar 2 minggu yang lalu saya kumpulkan tuh ya dosen-dosen yang masih S2 untuk segera kuliah S3. Segera kuliah S3. Kenapa? Karena kalau hanya S2, kewajiban sebagai seorang dosen ketika itu diwajibkan S3, maka itu akan sibuk lagi ya ngurusin kuliah S3 dan seterusnya. Terlebih sekarang ini lagi musim akreditasi, ternyata jabatan fungsional dosen, kemudian pendidikan dosen menentukan bagaimana akreditasi dari program studi. Ini yang saya kira saya terus-menerus gaungkan, segera kuliah, segera naik jabatan, segera ke lektor kepala, segera ke guru besar, karena pengembangannya buat lembaga. Jadi maslahat buat diri kita dan buat keluarga, maslahat buat lembaga, dan maslahat buat semua yang berhubungan dengan kita, termasuk para mahasiswa kita. Mahasiswa merasa bangga kalau diajar oleh doktor misalnya ya, oleh profesor ya, merasa bangga ya. Oleh karena itu saya kira ini patut disegerakan ya. Kemudian yang terakhir, ini ada pesan sponsor dari Panitia Seminar Internasional ya. Kita akan mengadakan seminar internasional bulan Agustus menyemarakan HISPISI ya, menyamai HISPISI. Kalau tahun kemarin itu ada kongres ya dan seminar, tahun ini adalah seminar saja. Nah, salah satu persyaratan seminar internasional adalah banyak mahasiswa atau adanya mahasiswa yang mengirimkan artikel ke kegiatan seminar internasional itu. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini saya berharap dengan sangat hormat ya kepada teman-teman kita yang kuliah di luar negeri seperti Pak Umar ya, kemudian Pak Nino ya, kemudian siapa lagi yang ada di luar negeri, Pak Hakam ya, tolong nanti sampaikan artikel kecilnya ya, artikel kecilnya untuk proceeding seminar internasional, karena itu nanti akan memenuhi syarat sebagai
prasyarat seminar internasional. Emailnya tentu email dari perguruan tinggi di mana teman-teman sekalian kuliah, ya, misalnya ada di Jerman, ada di mana-mana, pakai email sana. Sehingga apa? Persyaratan seminar internasional betul-betul memenuhi syarat legalitas formalnya, ya, saya kira itu. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf agak terbatuk-batuk. Inilah yang bisa saya sampaikan dengan semangat yang luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman segera lulus. Wabil khusus Mbak Yanti ya, yang sudah 90% sangat bagus. Saya melihat kontennya sangat kuat ya, sangat kuat. Saya percaya teman-teman sosiologi kontennya sangat kuat ya. Termasuk Pak Abi, termasuk Pak Asep, apalagi Pak Robert ya, itu sangat kuat dan saya sangat salut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sakarya atas epilognya. Baik. Dengan berakhirnya epilog tadi, maka berakhir juga acara public lecture seri ke-11 kali ini. Terima kasih atas partisipasi dari rekan-rekan dosen semuanya. Kita akan ketemu lagi di public lecture seri 12 bulan Juni berikutnya. Masih ditunggu partisipasi rekan-rekan dosen yang akan menyampaikan public lecture di seri berikutnya. Terima kasih, semoga Bapak Ibu semua senantiasa sehat walafiat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih semuanya ya. Terima kasih semuanya, sukses, salam sehat semua. Izin. Terima kasih Pak Dekan. Pamit. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Daus. Terima kasih. Sukses Bu Yanti. Mantap ya presentasinya. Iya, Udah Mas kayak Dino. novel ini, kalau ditulis jadi novel nih laku nih, bestseller. Iya, seneng banget nih. Catatan harian Gojagger. Buset deh. Kalau artikel bisa jadi banyak tuh, Mbak. Betul. Keren banget tahu. Iya. Cuman bagaimana sekarang tips-tips untuk membangkitkan motivasi? Ayo kita harus sharing itu. Pak Fir jangan kabur Oh, itu. dulu. Jangan-jangan Mbak Yanti jadi Nanti sama Pak tempat Agus nih, curhat Pak Dokter ya. Agus nih, yang lulusnya nggak nyampe 3 tahun, itu sesi khusus itu. Iya loh, harusnya berbagi tips gimana caranya menghilangkan malas dalam menulis. Emang ada yang malas? Menghilangkan stagnasi. Kayaknya nggak ada deh, rajin semua. Bukan malas, Mbak. Sekali-kali dong Membagi itu waktu. mana yang Iya, membagi waktu. sesi motivasi itu Nino butuh tuh jalan-jalan mulu dia soalnya. Nino mau ke Swiss dia, nengok sungai. Kalau dia kan sesuai memang bidangnya pariwisata, emang kudu jalan-jalan. Kalau enggak gitu bagaimana penelitiannya, ya enggak? Nino jangan main ke sungai dulu ya, No. Pak Umar juga yang di Jerman. Ngeri. Kesini nanti Pak. Kesini juga nanti. Ya, istirahat dulu. Udah ada kamarnya. Iya, nanti dibikinin insya Allah. Itu mah acaranya ramah tamah ya. Gak usah public lecture kan. Sharing tips gitu loh. Ya, benar-benar. Kalau ini kan terlalu serius Iya, Pak Agus ini, yang nanti. begini-begini nih, Kita minta pusing. waktu khusus. Tenang Ti, udah 90% aja tadi. 10%-nya ambil ngimpi jadi tuh. Iya loh. Mbak Tapi Yanti untung itu mah pengalaman ya. Iya, Tadi bukan lebih banyak pengalaman, Mbak Vera. pengalaman. Tapi bersyukur ya anak-anak tuh udah sekolah 100%. Jadi mama bisa ngetik pagi-pagi. Aduh. Katanya Oh, sama. gitu deh. Jangan kedengeran tuh Pejuang sama bocahnya. mama. Depannya Iya. gitu. Pak Firdaus, kayaknya kalau mama harus dapat tambahan penghargaan. Oh iya. Betul. Beda tahu Di-extend laki-laki ya? sama perempuan. Bener. Considering Nggak ada piknik-piknik gitu, Pak. Piknik. Ya Bu Vera ya. Aduh, makasih nih sudah di ini kan luar biasa sekali Sudah ini. disampaikan Jangan aspirasinya. langsung kabur kayaknya kalau Nungguin dia Mas ngomong Nino gitu. pulang, tour guide. Iya deh, Mas Nino, ayo dong Mas Nino. Ada jalan-jalannya gitu loh. Ntar angkatan kita ya. Kasih motivasinya jalan-jalan. Jadi Setu juga nggak apa-apa tuh trekking gitu ya Nino ya. Yang jauh jalan-jalannya lewat Zoom. Sedih amat Nino. Virtual. Banget sih udah jenuh pingin jalan-jalan. Iya loh, bener loh.
Oke, siap. Oke deh. Makasih ya semuanya ya. Bapak Ibu. Sehat-sehat ya. Kak Vera. Semua. Sehat, iya. Assalamualaikum. Iya, Ibu. Assalamualaikum, Mas Nino. Waalaikumsalam.